belajar satu lagi yang ada di 655 Sway. Itu sih, Sway itu seperti PowerPoint, ya. Seperti PowerPoint, cuma lebih interaktif gitu. Dan itu juga bisa dilingkan ke mana-mana ya. Nah, untuk lebih detailnya saja kita persilakan pada Pak Agus Rianto. Ya. Silakan Pak Agus, waktu secukupnya Pak Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar pelatihan menggunakan media pembelajaran online ya, menggunakan Microsoft Office 365 yang kami hormati, Pak Sabtono selaku moderator yang kami hormati, Pak Aas Rahmat juga selaku panitia yang kami hormati. Tak lupa mari kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu di hari Jumat yang cerah ini. Kita bisa bersama-sama belajar. Berarti Bapak Ibu, belajar itu diniatkan ibadah. Apapun yang dipelajari insya Allah, ilmu apapun itu kalau kita niatkan ibadah semuanya nanti akan memiliki pahala. Apalagi ini di hari Jumat nih Bapak Ibu. Jadi pahalanya berlipat ganda. Kalau dalam agama Islam itu orang yang belajar apapun, ilmu kebaikan, apalagi ini kita berbicaranya tentang pendidikan, maka dalam salah satu hadis itu setiap perjalanannya menuju ke tempat belajar itu didoakan oleh seluruh ikan yang ada di lautan. Ini Bu Sustiwi Dwi Pamuji ini insya Allah perso hadis itu ya, saya kira seperti itu kemungkinan. Ya, Bapak Ibu, kalau kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sabtono tadi, disampaikan Pak Aas dan Bu Agustina Kartini tentang materi yang pertama adalah kelas, Teams, yang kedua form ya, form tapi formulir ya kemarin. Nah, sudah ya, formulir. Maka hari ini nanti kita mau belajar tentang suwe. Ya, suwe itu kalau dalam bahasa Jawa kedengarannya suwe itu lama artinya, tapi suwe di sini nanti tidak lama membuatnya, tidak lama. Jadi nanti Bapak Ibu, saya sudah diceritani sama Bu Kartini dan Pak Aas bahwasanya peserta ini dalam bahasa Jawa iso dijak Melayu. Aslinya iso dijak Melayu itu berarti saya tidak perlu nuntun terlalu banyak. Nah nanti kita langsung pada poin-poinnya, kemudian insya Allah semuanya sudah bisa. Tapi Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan ini. Bapak Ibu, saya minta untuk bisa mengambil handphone. Kalau hari ini Bapak Ibu ini menyaksikannya pakai laptop, saya minta ambil handphone kemudian dibuka browsernya ya, dibuka browsernya. Silahkan diketikkan di browser itu menti.com. Saya izin untuk share screen ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu silakan buka browsernya, kemudian ketikkan menti.com. Menti.com seperti di layar panjenengan, menti.com, kemudian kodenya adalah 659762. Nah, 659762 dari HP Bapak Ibu. Kita akan akan sedikit bermain dulu ya, bermain dulu agar nanti kita bisa penjajakan sambil mengenal gitu ya. Menti.com, kemudian panjenengan masukkan kodenya adalah 659762 seperti di layar. Di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang Anda pikirkan mengenai pembelajaran jarak jauh hari ini? Panjenengan saya minta untuk bisa Menti.com masukkan itu jawaban 1 atau mungkin 5 kali boleh, enggak apa-apa. Saya tadi memberikan kesempatan untuk menjawab sebanyak 5 kali. Nah, saya pengen tahu nih Bapak Ibu, siapa tahu ada yang dengan PJJ ini ada yang ngeluh seperti teman saya misalnya. Wah ini susah misalnya dan sebagainya. Monggo panjenengan ketikkan satu kata mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang pandemi ini kemudian menjadi tren gitu ya. Silakan Bapak Ibu, panjenengan bisa memasukkan jawaban sebanyak 5 kali. Banyak 5 kali bisa untuk menjawab. Kita efektif saja Bapak Ibu, nanti pukul 9:15. Sebelum itu nanti kita sudah masuk ke materi. Nah sekarang ini kita hanya ice breaking saja Bapak Ibu.
biar bisa untuk selingan. Silakan. Oke. Nah, ini banyak sekali. Siap. Silakan Bapak Ibu bisa memasukkan 5 kali jawaban. Seperti sudah tayang di depan gambar, ini ada di layar. Ada semangat, siap-siap capek, bosan, senang, menarik gitu ya. Baru ada satu partisipan. Monggo. Ini tadi di kelas kita ada, sepertinya ada 4 ya, ada 4 partisipan. Silakan. Ini tidak ini Bapak Ibu, tidak akan dilaporkan kemana-mana. Karena ini semua kegiatan yang ada di Multivasindo ini sudah privasi di Multivasindo, tidak masalah. Okay? Dan di sini juga tidak ada identitas. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada yang menjawab asik ini. Saya senang ini, ada yang jawab asik ini. Ubres ya. Oke. Dua lagi Bapak Ibu, 2 partisipan lagi. Monggo nanti akan jadi satu kata yang paling menonjol itu apa gitu nanti. Lalu Bapak Ibu pernah memperhatikan ada kata-kata yang banyak banget itu kemudian ada satu kok yang lebih besar ini dari yang lainnya. Itu adalah dia gunakannya pakainya Mentimeter.com. Jadi dia menjaring kata-kata kemudian dimasukkan mana yang paling dominan dari kata-kata yang dimasukkan itu. Bapak Ibu nanti bisa kok di kesempatan lain misalnya mengadakan pelatihan secara tatap muka, kemudian panjenengan menggali lebih jauh tentang apa yang dipikirkan oleh peserta itu dengan seperti ini ya. Jadi nanti apa yang ternyata PJJ bikin semangat misalnya. Oke Bapak Ibu, 1 menit lagi mungkin masih ada 1 partisipan lagi yang memasukkan ya ini mungkin. Tapi kalau tidak ada, harusnya ada 1 lagi. Karena tadi ada 3, berarti 4 dengan Pak Sabtono ya. Ya. Mungkin Pak Sabtono juga mengalami PJJ ini kayak apa karena Pak Sabtono mungkin mendampingi putranya yang sekolah, gitu ya. Betul Pak. Ya silakan teman-teman di input nggak apa-apa ya. Oke, baik Pak. Ini kita sudah pukul 9:15 ya Pak. Oke, baik. Jadi yang paling dominan apabila ada pertanyaan mengenai PJJ itu saya senang. Di sini yang paling dominan di layar ini adalah kata semangat. Jadi artinya PJJ pun bikin semangat sebenarnya. Kemudian ada kata menarik, karena mungkin PJJ ini hal baru bagi kita selaku guru atau pendidik ya. Itu mungkin hal baru juga nih PJJ. Sekolah tapi nggak ketemu dengan murid. Kemudian ngajar tapi enggak di kelas gitu kan. Kelasnya ternyata di Amerika Serikat karena kita mungkin pakai teknologi kan, pakai Google Meet mungkin, pakai tim seperti ini dengan meeting dan lain sebagainya. Kemudian tapi ada juga yang mengatakan bosan, ada yang mengatakan ubres, tidak masalah ya. Jadi sesuatu yang baru itu memang ada dampak positif dan dampak negatif. Kemudian bagaimana kita cara untuk mensikapinya itulah yang paling penting. Tapi saya senang karena di sini yang paling dominan justru adalah kata semangat. Terima kasih Bapak Ibu, keren ini saya kira untuk kata yang muncul apabila PJJ itu diucapkan. Artinya ada semangat yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, materi pada pagi hari ini nanti adalah tentang SWE, tentang Microsoft SWE, salah satu
fasilitas yang kita dapatkan dari Office 65, Office 365 atau yang sekarang Microsoft 365. Bapak Ibu mungkin kemarin sudah mengaktifkan, kemudian sudah mencoba-coba juga, sudah sampai pada membuat kelas dan kemarin membuat form. Maka langsung saja, tapi Bapak Ibu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Agus Rianto, Bapak Ibu. Saya lahir di Sragen, usia saya 34 tahun. Kemudian rumah saya, kalau Bapak Ibu tindak Tawangmangu atau Ngargoyoso Karanganyar, Bapak Ibu nanti akan melewati rumah saya, yaitu di Papahan. Papahan itu jalan masuk kota Karanganyar, itu namanya Kelurahan Papahan. Kemudian saya sehari-hari bekerja sebagai guru di SD Negeri Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Yang mungkin lebih terkenal adalah di Bekonang. Kalau misalnya kurang terkenal lagi, Palur ya, Palur ke selatan. Itu ada Polokarto. Yang terkenal lagi Ciu. Ya. Oh iya, yang Bekonang ada industri alkohol ya Pak, industri ya untuk Ciu alkohol. Oke. Nah Bapak Ibu, panjenengan bisa komunikasi dengan saya selama 24 jam, selama 7 hari juga dalam seminggu. Di nomor ini, nomor WhatsApp ataupun Kaizala boleh. Kemudian akun-akun yang lain ini, email ini semuanya aktif Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa pilih manapun. Kalau misalnya kita di kelas ini berarti agusrianto@multifasindesia.id. Bapak Ibu, kegiatan saya selain bekerja sebagai guru di SD Wonorejo, saya juga ada di beberapa organisasi Bapak Ibu. Yang pertama ada saya sebagai ketua Dwija Makmur. Dwija Makmur, Dwija artinya guru, Makmur itu tagline-nya Sukoharjo. Saya adalah ketua komunitas guru Sukoharjo. Ini hanya sedikit Bapak Ibu, jadi tidak banyak. Kita bergeraknya untuk pendidikan dan pelatihan mungkin hampir sama dengan Multifasindo, tapi kami lebih kecil. Kami lebih kecil. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya juga masuk di tim redaksi Jurnal Cerdik Cendekia PGRI. Saya sebagai sekretaris PGRI SLCC Kabupaten Sukoharjo. Nanti kalau Bapak Ibu di daerahnya ada PGRI tingkat kabupaten, nanti pasti juga ada PGRI SLCC, yaitu Smart Learning and Character Center. Di masing-masing kabupaten insya Allah sudah ada. Kemudian saya juga menjadi koordinator FKKG, Forum kelompok kerja guru di kecamatan saya untuk yang guru SD. Itu sekilas perkenalan saya Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu, bahwasanya Sway adalah sebuah aplikasi cerita atau storyline gitu ya, storyline yang mudah digunakan untuk membuat laporan interaktif. Bisa laporan secara interaktif, kemudian untuk presentasi juga seperti ini bisa. Kemudian cerita pribadi, mungkin seperti semacam blog dan lainnya. Tapi untuk kepentingan pendidikan, maka Sway bisa kita manfaatkan untuk membuat bahan ajar. Kalau Bapak Ibu, PJJ ini kemarin bahan ajar itu biasanya dari video, dari YouTube gitu ya. Bapak Ibu, saya berpesan lebih hati-hati. Kalaupun diupload di YouTube, kalau mungkin yang seusia anak-anak saya di SD, itu sangat riskan. Jadi sangat riskan. Makanya kita pilih satu media yang di situ bisa tetap include video, tapi bisa secara upload. Kalau kita manfaatkan platform lain dari Google ataupun dari yang lain, itu kita tidak bisa jamin pada iklan, Bapak Ibu. Tapi di Sway ini kita bisa menghadirkan video, gambar, teks, dan lain sebagainya, termasuk suara. Tapi tidak ada iklan di dalamnya. Jadi resiko anak-anak mengakses iklan itu kan yang paling kita khawatirkan kan ketika itu. Nah, maka di Sway ini adalah menjawab itu. Seperti Sway Bapak Ibu ada di Google, itu namanya Sites. Panjenengan juga bisa membuat storyline di site, kemudian bisa numpuk halaman juga. Tapi di sana dia tidak melayani upload video Bapak Ibu. Dia hanya melayani include dari YouTube. Karena YouTube itu miliknya Google, maka Google juga nggak mau rugi kan, maka dia tidak melayani upload video. Kalaupun ada upload video Bapak Ibu di site itu
dia bisanya hanya dari Drive. Jadi tidak bisa langsung upload seperti pada Sway. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari Sway yang hari ini akan kita pelajari, kemudian kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak kita dari jarak jauh seperti ini. Kita nanti tinggal bagi linknya, mereka bisa mengakses dari gadgetnya atau dari laptop di rumahnya masing-masing. Insya Allah nanti akan kita buat pembelajaran dengan Sway ini seperti ketika kita mengajar di kelas. Jadi misalnya Pak Sabtono mendampingi putra-putrinya, maka ketika mengakses Sway ini, maka di sana akan ada percakapan seolah-olah akan ada percakapan antara guru kita yang di sekolah ini dengan Pak Sabtono dengan putrinya yang di rumahnya, menyapa, halo selamat pagi dan lain sebagainya. Kalau itu kita buat video pembelajaran seperti misalnya kita upload di YouTube misalnya, maka 15 menit itu anak-anak sudah mempertimbangkan nggak akan diakses karena video 15 menit itu pasti nanti sudah menghabiskan kuota seberapa banyak. Tapi kalau di Sway ini kita gabungkan seperti tag. Jadi mereka bisa cuma membaca aja kok. Kita seperti buka web aja. Jadi nggak terlalu banyak kuota yang tergunakan pada ketika satu pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk ya. Sway kita masuknya bisa login melalui portal.office.com atau langsung dari sway.office.com. Jadi di sini kita bisa ketikkan portal.office.com seperti biasa Bapak Ibu yang kemarin sudah diajarkan oleh Pak Aas atau Pak Sabtono mungkin. Ketika kita aktivasi itu, kemudian kita mengakses itu Teams, dan mungkin kemarin Bu Kartini juga sudah mengakses Forms, kan kemarin juga kita mungkin asalnya dari sini, boleh. Atau kita langsung saja menuju ke sway.office.com. Nanti kita diminta untuk sign in ya Bapak Ibu. Sign in atau login Bapak Ibu seperti biasa. Silakan dimasukkan akun panjenengan @multifasindo.sch.id tadi, kemudian sama passwordnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita nanti pasti akan ada di tampilan beranda Office 365 seperti ini. Nah, di beranda ini Bapak Ibu, di sini ada Outlook, ada OneDrive dan lain sebagainya. Kita pilih yang Sway, gitu ya. Kita pilih yang Sway. Kemudian setelah kita klik Sway, maka kita akan masuk ke template seperti ini. Di sini ada beberapa template Bapak Ibu. Ada untuk blog, ada untuk pekerjaan atau proyek, ada untuk seperti berita, kemudian ada portofolio college yang isinya nanti adalah foto-foto. Nah, Bapak Ibu, karena kita mau membuat bahan ajar untuk anak-anak kita, misalnya dari Sway kita ini, maka paling enak adalah kita pilihnya blank Sway, new blank Sway atau Sway kosong. Kita juga bisa kok Bu, misalnya Pak, misalnya mau membuat Sway itu dengan membuat narasi dulu misalnya di Word atau di apa misalnya. Dan nanti kita pilihnya start from a document. Jadi misalnya kita sudah membuat narasi di Word, nanti kita impor start from a document ini, nanti secara otomatis dia akan berubah jadi Sway sendiri. Nah, nanti kita tinggal mengaturnya. Kalau kami pengalamannya untuk membuat bahan ajar lebih baik kita gunakan New Blank Sway. Kenapa tidak menggunakan template ini? Kalau template ini kita harus mengedit, mungkin tidak sesuai dengan pilihan kita ya, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka lebih baik kita pakai yang New Blank Sway. Nanti kita bisa atur semuanya dari sana. Setelah kita klik New Blank Sway, Bapak Ibu, maka kita akan dihadapkan pada kolom seperti ini. Ya, di sini ada judul, pasti ini ada judul. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah pada tanda di atas ini. Ya, di sini ada storyline atau cerita gitu ya. Kalau misalnya ini di bahasa Indonesia, misalnya ini bahasanya Indonesia, maka ini ada alur cerita, kemudian ada desain, ada play, ada share, kemudian ada titik 3 di atas ini, ada insert. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita bisa memulai storyline atau alur cerita bahan ajar kita dengan menuliskan judul di tempat ini. Kita klik saja title your sway, ini akan kita tulisi dengan judul bahan ajar kita atau mungkin presentasi kita atau apa. Nah, kita gunakan untuk apa? Kalau pengalaman saya membuat bahan ajar ini untuk anak-anak saya, maka di sini di SD itu saya beri judul tema ya, tema.
Misalnya tema 2 untuk saat ini adalah persatuan dalam perbedaan misalnya. Ini saya tulis di sini. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tulis judul, di bawah ini ada tanda tambah. Yang warna hijau ini ada tanda tambah. Apa saja isinya? Kita klik tanda tambah itu Bapak Ibu, itu ada suggested atau yang disarankan, ada heading, ada tag image, tag upload. Tapi secara lebih dalam, kalau misalnya kita tanda plus tadi kita ketik, itu ada tag gitu ya. Di dalam tag ada heading dan ada tag. Di dalam media itu ada tanda image, video, audio, embed, dan upload. Bagus. Jadi sebentar Bapak Ibu. Oh ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini untuk teks itu ada heading, kemudian ada tag yang biasa. Jadi yang media ada image, ada video, ada audio, embed, upload gitu ya. Nanti kita belajarnya 1, 2, ya, kita bikin section ini Bapak Ibu, namanya ini bikin section dan lain sebagainya. Kemudian yang di grup itu ada automatic, grid, comparison, stick, dan slideshow. Nah, coba kita satu persatu ya Bapak Ibu. Dari yang pertama itu bagaimana membuat section. Section itu bagian ya Bapak Ibu, membuat section kalau dalam bahasa Indonesia bagian. Setelah kita klik di sini Bapak Ibu, maka kita klik heading 1, heading 1 ini nanti untuk memberi semacam subjudul. Kalau tadi di sini adalah tema, nah heading ini adalah subtemanya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya titel tadi adalah tema di SD ini misalnya, kemudian subheading ini yang subtitle atau headingnya ini adalah subtemanya. Kemudian ada juga nanti tag gitu ya. Tag ini nanti adalah kalimat-kalimat di bawahnya. Misalnya kalau seperti uraian materi dan lain sebagainya misalnya. Heading juga bisa kita manfaatkan, misalnya di sini title ini materi, maka di heading ini adalah pengertian misalnya. Kemudian pengertian apa misalnya. Kemudian tag nanti adalah yang jelasnya, nanti lebih banyak. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara untuk insert media? Sama, kita plus, kemudian pilih media, kita klik image, atau video, atau audio, atau embed, atau upload. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk misalnya kita sudah klik contoh dari insert video atau gambar, maka kita sudah dihadapkan seperti ini. Kalau ini adalah video, di sini bisa disugestikan, di sini ada dari YouTube, ada dari My Device. Tadi saya bilang di awal bahwasanya Sway ini melayani upload langsung Bapak Ibu. Paling aman itu adalah upload langsung untuk mengantisipasi anak itu mengakses langsung di YouTube. Kalau itu tidak YouTube Kids kan artinya berbahaya Bapak Ibu. Mungkin dari iklan, dari apa yang muncul di sana kita tidak tahu. Apalagi ini pembelajarannya jarak jauh, kita tidak ada di dekatnya anak-anak. Jadi kita tidak bisa mengontrol mereka. Nanti kalau misalnya kita biarkan seperti itu, jangan-jangan pembelajaran kita itu hanya suruh membuka satu video durasi 3 menit, mereka nanti tertarik dengan video yang lain, judulnya yang heboh-heboh di YouTube, ya seperti itu ya. Itu mungkin malah justru mereka menghabiskan waktu berjam-jam, bukan belajar, tapi justru malah mengakses hal-hal lain. Itu yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Belum lagi jika nanti ada iklan-iklan yang lain yang kita tidak tahu digunakan untuk apa saja HP itu. Misalnya orang tuanya nih misalnya. Nah, di situ pasti nanti akan muncul mungkin iklannya adalah iklan untuk orang-orang dewasa misalnya. Kita tidak tahu seperti itu. Untuk SD, untuk SD, SMP sekalipun, kalau SMP mungkin kita sudah bisa, Bapak Ibu, mungkin dia sudah bisa menyaring mana yang boleh, mana yang tidak. Bapak Ibu, setelah kita klik insert, misalnya kita klik YouTube, boleh kita YouTube, maka kita tinggal klikkan di sini Bapak Ibu, ada search source. Jadi di sini ada pencarian nih Bapak Ibu yang ada gambar ini. Ketikkan saja di sini Bapak Ibu apa yang mau kita includekan di Sway kita. Misalnya kita mau dari YouTube. Tapi kalau mau dari My Device, dari komputer kita, maka kita harus ngalai dulu download video, atau kita mungkin membuat video sendiri, kemudian kita mengupload dari My Device. Kemudian untuk gambar kita nanti bisa mencarinya dari Bing Image.
Bing ini sebenarnya sama dengan Google Bapak Ibu. Dia satu perusahaan dengan Google, tapi kalau di sini dia tidak familiar dengan Google ya Bapak Ibu. Di luar negeri itu familiarnya lebih ke Bing. Bing Image, dia pencariannya lebih luas Bapak Ibu. Kalau Google mungkin sudah dibatas-batasi. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya contoh untuk insert embed. Kemarin Bu Agustina Kartini sudah menyontohkan pembuatan form untuk formulir nih Bapak Ibu. Nanti tujuan dari form ini kita embedkan atau kita insertkan ke SWE secara embed itu adalah bagaimana kita menampilkan forms itu seperti forms yang ada di sini, sehingga anak itu ketika nanti mengakses misalnya di SWE kita itu ada lembar kerjanya atau mungkin ada isian yang perlu diisi di formulir, misalnya seperti kuis. Materi besok kan ada kuis. Nah, mungkin di akhir pembelajaran yang kita buat di SWE itu ada kuisnya misalnya di akhir. Maka kita tidak perlu memasukkan link di situ Bapak Ibu, agar nanti anak klik kemudian pindah ke forms. Tapi forms kita masukkan langsung ke dalam SWE. Jadi artinya anak-anak tidak perlu kemana-mana. Di SWE itu kita sudah memfasilitasi video, formulir, evaluasi, tag, gambar, dan lain-lain di situ. Jadi anak-anak bisa secara real di situ sekali akses, anak-anak bisa untuk mengakses semuanya sampai pembelajaran itu selesai. Nah, Bapak Ibu, untuk insert embed, maka kita pilih klik yang tanda hijau tadi, kemudian kita pilih media, lalu kita pilih embed, ya. Kita pilih embed, kita lalu menuju ke portal Office Bapak Ibu yang lain, yaitu di form. Form mungkin kuis yang sudah kita buat. Form yang sudah kita buat di form yang portal Office ya Bapak Ibu, itu kita kemudian klik share. Dari klik share, nanti Bapak Ibu jangan lupa pilih modenya adalah anyone with the link can respond. Nah, setelah jenengan pilih, itu kan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah link biasa, kemudian ada barcode, kemudian ada embed, dan ada email. Maka Bapak Ibu silahkan klik dulu embed. Setelah anyone with the link can respond, Bapak Ibu klik embed, kemudian baru klik copy. Kalau diklik link ini, maka nanti anak-anak panjenengan hanya pindah ke form, mengerjakannya harus pindah ke form. Tapi kalau panjenengan embed, maka nanti ini diincludekan ke SWE. Kalau sudah klik embed, maka panjenengan klik copy. Setelah di copy, panjenengan kembali lagi ke SWE, panjenengan pastekan di sini, di tempatnya ini. Maka nanti secara otomatis nanti kuis yang kita buat tadi sudah ada di SWE kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah membuat storyline atau alur ceritanya tadi, mulai dari pembukaan sampai pada evaluasi dan penutupan dalam satu pembelajaran, maka kita akan mengatur tampilan Bapak Ibu. Tampilan yang nanti akan dilihat oleh anak-anak kita atau mungkin oleh orang lain yang mengakses ini. Nah, caranya adalah kita klik desain. Kita klik desain dulu. Jadi yang pertama kalau menata tadi kan kita kliknya storyline tadi. Nah, kita menata ke bawah, tapi sekarang kita klik desain. Klik desain, kemudian Bapak Ibu pilih dari menu di sini ada styles. Ya, styles nanti di sana akan ada beberapa template, termasuk tulisan, latar belakang, kemudian tampilan ke bawah, ke samping, atau mungkin seperti slide. Setelah kita membuat atau mengatur desainnya, tampilannya, maka sekarang kita akan share link dari SWE yang kita buat, Bapak Ibu. Kalau itu digunakan untuk orang lain, orang banyak yang bukan dalam organisasi kita, organisasi itu misalnya yang punya ID seperti kita, misalnya ini multivasindo.sch.id, maka Bapak Ibu jangan diklik yang ini ya, Bapak Ibu pilih saja anyone with a link. Jadi di sini dipilih anyone with a link, kemudian invite people to view Bapak Ibu. Di sini pilih yang view. Kalau sudah diklik view, maka panjenengan bisa untuk copy di sini, copy. Kalau yang ini specific people or group ini hanya untuk kelas atau mungkin hanya untuk satu anak saja, Bapak Ibu, yang kita masukkan akunnya, maka nanti hanya dia yang bisa mengakses.
Kalau those in your organization with the link ini berarti adalah orang-orang yang punya akun seperti kita saja yang bisa mengakses. Jadi orang lain yang akunnya beda atau mungkin yang tidak punya akun sekalipun berarti tidak bisa mengakses. Nah, kalau yang ini anyone with a link can view, invite to people can view ini, maka nanti semua orang yang memiliki link ini dia bisa untuk mengakses SWE kita. Nah, tujuannya Bapak Ibu kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu, di kelasnya Bapak Ibu, atau mungkin panjenengan jadi tim SWE kabupaten misalnya, atau tim SWE kecamatan diminta untuk membuat media pembelajaran dari SWE ini, maka panjenengan pilih anyone with a link, invite people to view, kemudian panjenengan klik copy. Nanti link ini bisa panjenengan bagikan kemanapun Bapak Ibu, lewat media apapun bisa. Kalau yang familiar panjenengan di Classroom atau di Teams kemarin, maka ini yang dibagikan. Kemudian Bapak Ibu, saya tadi matur di depan bahwasanya SWE ini memiliki keunggulan berbeda dengan YouTube misalnya. Kalau dia YouTube hanya bisa diakses secara online, maka SWE bisa kita gunakan secara online maupun secara offline. Anak-anak yang punya HP bisa mengakses dengan link ini. Kemudian anak-anak yang tidak punya HP bisa kita beri tampilan SWE ini dalam bentuk printout. Maka caranya adalah dengan klik di pojok kanan atas ini. Di pojok kanan atas itu ada titik 3 ya Bapak Ibu. Kita klik saja, di situ ada My SWE, create new, duplicate this way, save a template, kemudian print, export. Kalau Bapak Ibu di situ ada printnya sudah nyambung dengan laptop, maka bisa panjenengan print, kemudian digandakan, dibagikan ke siswanya saat home visit ya. Kemudian kalau misalnya tidak, kita akan ngeprint nanti di sekolah, misalnya kita menyiapkannya di rumah misalnya, maka kita akan klik export. Nanti kita klik export, nanti dijadikan PDF. Jadi tampilan yang ada di SWE secara online maupun tampilan yang ada di SWE secara offline, yang kita bagikan secara offline, print out, itu akan sama Bapak Ibu, akan sama. Yang print tentunya tidak ada video ya, tentu video tidak ada. Makanya untuk mengantisipasi kalau misalnya di kelas Bapak Ibu itu pembelajaran dengan secara online itu tidak memungkinkan, artinya dengan offline, tapi Bapak Ibu tetap ingin membuat SWE, maka nanti Bapak Ibu bisa ngeprint dengan di dalam SWE itu lebih banyak main gambar Bapak Ibu, gambar-gambar untuk pembelajarannya anak-anak. Bapak Ibu di sini ada beberapa contoh SWE yang bisa diakses gitu ya, diakses kemudian nanti bisa untuk belajar anak-anak, Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan SWE, apakah bisa diakses dengan HP? Justru kalau saya menyarankan SWE untuk anak-anak itu diaksesnya melalui HP, lebih bagus. Dia tampilan di HP lebih bagus ya Bapak Ibu. Tampilan di HP lebih bagus. Kemudian anak-anak juga bisa di situ senang gitu. Tampilannya lebih bagus. Saya tampilkan Bapak Ibu produk SWE tadi yang saya klik tadi linknya. Ini adalah contoh SWE, saya buat minim sekali Bapak Ibu karena anak-anak saya mengakses ini itu dengan kuota sendiri, mungkin dengan nabung dan lain sebagainya. Saya juga maklum orang tua di tempat saya tidak terlalu ini, walaupun tidak rewel dengan kuota, tapi saya tahu diri Bapak Ibu. Jadi tidak saya beri banyak tampilan sederhana, agar nanti ketika diakses oleh anak-anak saya itu oke gitu. Jadi tidak ada kendala apapun. Nah Bapak Ibu, misalnya ini dibuat oleh orang lain. Ini misalnya saya buat seperti ini ya, Bapak Ibu mau memanfaatkan, ada yang online, Bapak Ibu tinggal klik linknya ini dibagikan. Ada yang offline. Kalau yang ada yang offline, maka Bapak Ibu bisa klik di sini tadi. Nah, kemudian diekspor atau mungkin langsung di print. Panjenengan ekspor. Ini untuk anak-anak yang dia tidak memiliki akses internet atau tidak memiliki HP ya Bapak Ibu. Nanti dibagikan secara offline. Nah, kita klik PDF saja Bapak Ibu, nanti secara otomatis akan di-download dalam bentuk PDF. Kita bisa print, kita bisa bagikan ke anak-anak kita. Sehingga tampilannya nanti akan sama. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini contohnya untuk SWE bahan ajar anak-anak saya. Selamatkan makhluk hidup, ini adalah tema di judul tadi Bapak Ibu.
Kemudian adalah ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ini adalah subtemanya. Ini pembelajaran 3 dan 4. Di PJJ ini Bapak Ibu, pembelajaran itu dibuat efektif, dibuat lebih sederhana, tapi intinya mengena. Intinya adalah mengena. Kemudian saya di sini menyapa anak-anak saya. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk memberikan satu komunikasi kepada anak-anak bahwasanya gurunya itu masih ada gitu ketika ngajar. Jadi tidak hanya anak-anak silahkan buka buku ini kerjakan nanti dikumpulkan ini dan sebagainya. Tidak. Tapi di sini tetap ada. Kemudian yang paling penting dalam pembelajaran di masa pandemi ini Bapak Ibu itu adalah pesan-pesan moral kita agar anak-anak itu hidupnya sehat, bersih, kemudian tidak lupa sarapan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita di sini Bapak Ibu memotivasi anak-anak hampir sama seperti ketika belajar di kelas ya Bapak Ibu. Oke, tapi ini bahasanya adalah bahasa tulis Bapak Ibu. Jadi bahasanya adalah bahasa tulis. Bahasa tulis, anak-anak nanti ketika membaca insya Allah sudah bisa. Bagaimana kalau misalnya itu untuk anak-anak kecil Pak? Nah, untuk anak-anak kecil seusia PAUD TK kelas 1, kelas 2 SD atau kelas 3, maka ini bisa kita berikan video. Video kita masukkan video kita, jadi kita mungkin rekaman video selama 15 detik untuk menggantikan ini. Selamat pagi anak-anak, yuk sebelum ini kita berdoa dulu misalnya. Kita bikin video yang pendek-pendek Bapak Ibu, agar anak-anak ketika mengakses, orang tua ketika mengakses itu, mereka tidak mikir, wah ini kok videonya 7 menit ini, kok 15 menit ini. Wah, nanti menghabiskan kuota. Kalau hanya kita buat 5 menit, 5 detik, 15 detik, 30 detik itu anak-anak mengakses itu mudah gitu, sederhana gitu. Oh, guru saya menyapa juga nih dari video dan lain sebagainya. Kita ajak berdoa juga Bapak Ibu. Kemudian anak-anak agar lebih semangat, kita ajak nyanyi Bapak Ibu. Saya masukkan video di sini Bapak Ibu. Saya masukkan video di sini, tapi video ini untuk menyemangati Bapak Ibu di kegiatan sebelum belajar. Jadi nanti ketika video ini ternyata kok ada kendala anak kita yang mengakses, itu dia bukan materi pokok. Kalau di tempat panjenengan, misalnya di perkotaan misalnya, akses internet tidak masalah, maka video bisa dimasukkan ke dalam materi pokok, tidak masalah. Karena anak-anak tidak ada kendala untuk mengakses. Nah, di sini kita tetap mengajarkan ke anak-anak untuk nasionalisme ya Bapak Ibu. Nasionalisme tetap kita ajarkan. Kalau ini tadi kan kita religius, kita ajak berdoa. Kemudian di sini kita ada nasionalisme misalnya. Kita Pak Agus, suaranya agak putus-putus. Di sini saya pilih Bapak Ibu video itu tidak lebih dari 3 menit Bapak Ibu. Nah, karena yang mengakses adalah anak-anak. Misalnya toh nanti terkendala tidak masalah. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke pembelajaran. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Bapak Ibu, ini adalah gambar-gambar yang sama dengan yang ada di buku paketnya anak-anak yang dibagikan. Jadi ketika anak-anak membuka ini, maka anak-anak itu bisa melihat di sini dengan di HP dan di buku paket itu sama. Nah, di sini kita langsung masuk ke materi. Bapak Ibu, kenapa di sini banyak sekali tulisan? Karena saya membuatnya untuk anak-anak kelas 6 ya, anak-anak kelas 6 dia sudah bisa membaca dengan lancar dan mungkin juga bisa memahami walaupun bahasanya dibuat secara tertulis. Kita masuk materi Bapak Ibu. Kemudian ini semuanya berdasarkan dari buku siswa, kalau di SD buku siswa. Ini sama, kemudian sampai selesai. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada tugas dari 2 pembelajaran sekalipun, tugasnya jangan banyak-banyak. Karena di masa pandemi ini fokusnya adalah pada penyembuhan atau pencegahan penularan COVID-19, bukan pada pencapaian materi. Tapi materi juga harus tersampaikan Bapak Ibu. Nah, kita buat untuk evaluasi. Sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu. Demikian anak belajar kita hari ini, selalu jaga kesehatan, kita sampaikan gitu ya. Bahwasanya ini sudah selesai pembelajarannya. Nah, seperti ini insya Allah lebih menarik untuk anak-anak kita di sekolah ataupun menarik juga untuk orang tua yang mendampingi anak-anak. Karena di situ ada sapaan, jadi tidak hanya anak-anak kita itu tidak hanya mendapatkan tugas kemudian di deadline, pokoknya ini anak-anak
tugas hari ini adalah mengerjakan LKS halaman 20 sampai 25. Ditulis dengan caranya di buku tulis, kemudian nanti 3 hari lagi kita kumpulkan. Itu bukan pembelajaran Bapak Ibu, itu adalah penugasan. Ya, gitu ya. Makanya orang tua ini banyak yang mengeluh sampai pada KPAI menyoroti bagaimana guru Indonesia ini menyampaikan pembelajaran nih. Kok katanya pembelajaran jauh tapi kok adanya cuma penugasan kayak gini dan lain sebagainya. Orang tua lebih susah lagi Bapak Ibu. Karena orang tua saya yakin 80% pekerjaan anak itu yang mengakses adalah orang tua. Atau mungkin yang menyelesaikan adalah orang tua. Maka orang tua yang bekerja selama 1 pekan itu, kemudian mungkin hanya punya libur di hari Sabtu dan Minggu, maka dia harus menyelesaikan banyak sekali tagihannya anak itu. Marayana ini bahasanya sebenarnya Marayana. Tapi saya yakin orang tua yang bukan guru, dia tidak memiliki kesabaran ekstra seperti ketika dia menjadi guru. Saya yakin itu. Pasti akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran antara ayah dan ibu. Nah, Pak Sabtono ini tersenyum Bapak Ibu karena mungkin mengalami juga kayak gitu kan. Itu kalau misalnya putranya hanya 1. Bayangkan Bapak Ibu, kalau putranya ada 3, kemudian dia mengakses HP atau mengakses tugas itu secara bersamaan. Bayangkan itu ya Bapak Ibu, bagaimana suasana rumahnya itu yang tadinya baiti janati pasti akan menjadi baiti nari Bapak Ibu. Pasti itu. Bapaknya mungkin malah lebih pergi saja wah di rumah terus njaluk warang mbok muai lah gitu dan lain sebagainya. Kalau enggak mungkin ada yang ekstrim mungkin dipanggilkan orang lain. Wah, golek guru telu. Jadi artinya justru pandemi ini kita bertambah pengeluaran padahal pemasukan kita enggak ada. Enggak kan Bapak Ibu? Nah, jangan sampai kita sebagai guru yang disediakan teknologi kok tidak bisa memanfaatkan itu, kemudian banyak penugasan. Jadi terkesannya nanti di masyarakat ada cerita. Jadi guru itu enak ya sekarang. Loh kok bisa enak? Iya, tugas mengajar sudah diganti orang tua. SPP tetap suruh bayar. Gurunya ngapain? Gurunya padahal Bapak Ibu, guru harus bisa menguasai teknologi, itu harus Bapak Ibu. Walaupun peran guru mengajar, mendidik, membimbing putra-putri itu tidak digantikan oleh teknologi itu, tapi Bapak Ibu, kita harus jadi engarso sung tulodo bagi anak-anak. Ing madya mangun karso, tutburi handayane itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi anak kita belajar. Yang saat ini, kalau misalnya ini usianya maksimal itu sekolah itu kan SMA ya Bapak Ibu. SMA itu kelahiran sekitar 2000 sekian. Berarti 2001 atau 2002 itu sudah kelas 3 SMA mungkin ya. Itu mereka itu istilahnya Bapak Ibu, lahir itu sudah dari inframerah. Lahir itu sudah dari inframerah. Kalau orang seperti saya, ini lahir itu bisa secara normal persalinan di dukun dan sebagainya. Tapi kalau mereka itu lahir berbarengan dengan adanya teknologi. Mungkin sudah lahir dengan inframerah, lebih ke sini ada Bluetooth, lebih ke sini ada share it gitu ya. Kalau kita bahasakan seperti itu. Jadi anak-anak itu lahir sudah membawa gadget sebenarnya Bapak Ibu. Jangan sampai kita seolah-olah mengajar itu membatasi anak-anak, kita tidak memanfaatkan teknologi. Nah, SUE ini adalah salah satu hasil teknologi yang bisa kita manfaatkan agar anak-anak itu menghadapi HP, mengakses HP, tapi di situ ternyata juga ada pembelajaran. Dan ini SUE ini paling sederhana Bapak Ibu, paling sederhana. Kita membuat seperti kita mengetik di Word aja. Kita membuat seperti ngetik di Word, kemudian kita memasukkan gambar dengan mudah, dengan cara input dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak banyak berteori ya. Ini tadi kok sepertinya lebih banyak berteori Mas. Sudah 1 jam nih sepertinya, kita banyak teori. Saya materinya hanya itu Bapak Ibu, akan saya praktekkan Bapak Ibu ya. Saya praktekkan, Bapak Ibu juga bisa untuk mempraktekkan membuat SUE ini mungkin dari laptopnya masing-masing nanti. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan kelas masing-masing. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat SUE untuk pembelajaran putra-putrinya. Saya melihat di sini kebanyakan sebenarnya guru nih. Kebanyakan guru atau ada yang masih mahasiswa? Ada yang mahasiswa, Pak. Ada nggak? Yang Mbak Nabila ini mungkin mahasiswa ya? Masih mahasiswa ya Mbak ya? Atau sudah guru ini Mbak Nabila ini? Ya, ini kayaknya masih Kayaknya mahasiswa.
Iya, ini masih mahasiswa. Enggak, masih mahasiswa. Oh iya, kalau Bu Sustiwi ini juga mahasiswa, tapi di masanya kan gitu kan? Iya, iya Bu Sustiwi ya. Bu Sustiwi ini mahasiswa di masanya. Nih Bapak Ibu, saya... namanya diganti Bu Suswiti, Pak. Oh gitu, Soswiti. Oke, Soswiti, oke. Oke, Bapak Ibu. Dilanjut. Siap. Saya praktekkan Bapak Ibu nanti kita bisa mempraktekkan untuk pembuatan SWE. Saya praktekkan dari awal apa yang saya aturkan tadi. Kemudian nanti Bapak Ibu ketik. Ini nanti ada sesi tanya jawab sendiri ya Pak ya? Sepertinya ya. Atau kalau sekarang ada tanya jawab dulu, mungkin kita persilakan dulu Mas. Sebelum praktek, kalau ada yang ditanyakan. Oh gitu, oke siap. Saya manut. Jadi presentasinya sudah selesai Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Nanti untuk mengeksplor lebih jauh tentang yang saya presentasikan tadi, Bapak Ibu, saya berusaha untuk memberikan materi di atas kemampuan saya, Bapak Ibu. Jadi di atas kemampuan saya itu biar nanti Bapak Ibu ameh takon opo wis dijawab, ameh takon opo wis dijawab itu. Karena kemarin saya wah nanti yang dasar aja Mas, ini kayaknya gitu. Kalau yang dasar kan kita cuma insert bikin judul, insert section, insert tag, insert gambar itu. Jadi saya sampaikan tadi sampai bagaimana cara ngeprint biar nanti Bapak Ibu tidak bertanya, oh sudah dijawab kok, ya wis lah gitu. Oke, silakan saya kembalikan ke Pak Sabtono dulu untuk mungkin ada beberapa termin pertanyaan ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Agus ya, Bapak Ibu yang kita hormati. Sambil biar Pak Agus istirahat sebentar ya, tahan ngatur nafas lagi dulu ya sebelum nanti mempraktekkan membuat SWE. Oke, Bapak ada pertanyaan ya. Jadi kalau saya resume sedikit gitu tadi ya. Jadi SWE itu sangat bermanfaat untuk kita membuat bahan ajar, presentasi bahan ajar gitu ya, misalnya gitu. Untuk kita membuat presentasi bahan ajar. Kemudian SWE ini bisa dilinkkan ke berbagai channel termasuk YouTube. Dan amannya kalau YouTube dibuka dari SWE, maka YouTube tadi tidak akan kena pengaruh iklan, tidak akan ada iklan dan sebagainya atau konten lain yang tidak dikehendaki. Jadi sudah terseleksi hanya link itu saja yang akan muncul. Ya. Dan kemudian juga lebih hemat dibuka di SWE daripada dibuka di YouTube. Gitu ya. Gitu. Terus yang kedua juga SWE tadi, kemarin kita belajar membuat form. Nah, form yang kita buat itu linknya bisa kita cantolkan lagi di SWE, di bahan ajar kita, sehingga kita nggak perlu lagi mengedarkan link itu lewat WhatsApp misalnya. Gitu langsung siswa buka SWE-nya akan semua sudah terkonek di situ. Terus SWE ini walaupun online, dia juga bisa diakses via offline dengan cara diekspor ke PDF atau di print, tidak bisa. Ya. Nah, terus juga SWE ini disarankan justru lebih interaktif, lebih menarik kalau dibuka lewat HP. Nah, dengan demikian menurut kami SWE ini kalau tiap guru sudah bisa membuat SWE, saya kira pertengkaran di rumah ya, orang tua dan anak, bapak dan ibu tadinya itu bisa diminimalisir ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, mungkin dari siapa dulu ini? Pak Habib mungkin? Ada Pak Habib? Atau nah, yang jauh dulu, dari Bu Leni. Ada Bu Leni, silakan Bu Leni. Bu Leni, sebentar saya cek. Bu Leni. Bu Leni. Bu Leni dari Pringsewu, silakan ada pertanyaan Bu Leni. Pringsewu itu tempat kelahirannya Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu. Bu Leni belum. Atau Pak Hafid. Bu Leni, silakan Bu Leni. Ya. Untuk sementara enggak, Pak. Oh, belum ya. Belum ada, Pak, pertanyaan. Siap, Bu Leni belum. Pak Habib ada yang mau ditanyakan, Pak Habib? Mikrofonnya, Pak. Mikrofon. Maaf, baru gabung. Oh, Bapak baru gabung. Ya, Bapak menyimak dulu ya. Ikuti dulu. Oke, mungkin Mbak Bu Suswiti. Ada Bu Suswiti? Silakan. Bu Suswiti, ada pertanyaan? Pak, belum dulu lah. Belum, oke.
Belum Pak. Mungkin masih sambil meraba-raba, mungkin kita bisa masuk dulu ke prakteknya Pak Agus. Nah, ini setelah praktek mungkin ada muncul ada banyak pertanyaan. Silakan Pak Agus, monggo. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah tadi teori gitu ya, biasanya kan orang itu, oh Mas hanya bisa teori. Jadi ini ada Bu Leni ini dari Pringsewu itu Lampung ya Bapak Ibu? Lampung. Lampung ya, kalau Lampung kan bisa Iya, Lampung. Betul, bisa bahasa Jawa karena Bisa. Lampung Orang itu Jawa, Pak. orang Jawa kan. Apa namanya Bu? Kalau Tinggal misalnya di Lampung. orang Jawa kelahiran Sumatera itu apa namanya? Puja Kusuma, Pak. Puja Putra Kusuma. Jawa kelahiran Sumatera. Iya. Iya betul. Puja Kusuma. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ini akan saya praktekkan untuk pembuatan SUE seperti yang saya aturkan tadi ya, yang saya sudah paparkan tadi di di presentasi. Sekarang saya akan praktekkan, nanti Bapak Ibu ketika menemui hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti silahkan gitu ya, silahkan ditanyakan di sesi berikutnya gitu, atau langsung saja ya Pak ya nanti, biar kita lebih interaktif nih Pak masalahnya. Ketika menemui langsung tanya aja. Ya, nanti Ibu saya kira lebih baik langsung tanya aja nggak apa-apa. Cuma jangan lupa di on-kan dulu mic-nya nanti pas mau nanya ya, biar. Yes. Nah, ya jangan lupa. Oke, makasih. Ya. Silakan Pak Arus. Siap. Oke, saya langsung masuk ke SUE ya Bapak Ibu. Saya share screen. Ini sudah tampil di depan panjenengan semua. Ini adalah SUE yang tadi saya buat. Saya akan membuat baru Bapak Ibu. Saya tidak akan menggunakan ini karena ini kan sudah jadi gitu ya. Saya izin untuk mulai dari awal. Ya. Kita mulainya dari awal seperti ini. Kita masukkan akun kita misalnya, ini Agus Rianto @multifasindo SCH. Ini Bapak Ibu, ini adalah Outlook saya. Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau email saya ini di sini ya, kalau misalnya kita nanti komunikasinya tetap di Multifasindo. Nah kemudian ini adalah password saya Bapak Ibu, tapi tidak perlu dicatat ini ya, karena tidak kelihatan. Password saya titik-titik Bapak Ibu. Password saya titik-titik, mungkin sama. Saya jadi grogi. Oke Bapak Ibu, setelah login seperti ini, maka tampilan SUE kita nanti secara otomatis akan muncul seperti ini. Ini adalah di berandanya SUE kita. Ini tadi yang saya bilang untuk template ya Bapak Ibu. Kita bisa ngedit ini. Template ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah seorang blogger, traveler misalnya, atau mungkin kulineran gitu dan sebagainya yang suka mengambil foto banyak sekali Bapak Ibu. Panjenengan bisa menitipkannya di sini. Termasuk Bapak Ibu, foto, video dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu simpan di cloud-nya ini. Karena kemarin sudah diceritakan Pak Aas atau mungkin Pak Sabtono, bahwasanya cloud akun office-nya panjenengan ini memiliki kapasitas sampai 5 terabyte. 5 terabyte itu 5.000 giga Bapak Ibu. 5.000 giga. Bapak Ibu sudah ngecek atau belum ya? Belum sepertinya. Wah, saya tidak ngecek Pak. Pokoknya saya percaya 5 tera pokoknya gitu aja. Tidak perlu dicek. Yang penting tinggal nyimpen masih bisa. Jadi Bapak Ibu bisa nyimpen di drive OneDrive ini, OneDrive Office itu sampai 5.000 giga. Kalau Bapak Ibu punya HP 1 tahun, itu biasanya mindah ke komputer itu hanya punya 100 giga Bapak Ibu, komputer itu mungkin. Kemudian dia ditambah lagi mungkin di eksternal sampai beberapa tera. Tapi di awannya Office itu panjenengan diberi 5.000 giga. Misalnya satu sekolah nih panjenengan itu dimasukkan drive itu bisa gitu. Jadi intinya itu, bahasanya karena banyaknya itu. Kemudian untuk tugas-tugas Bapak Ibu, nanti juga banyak panjenengan bisa titipkan di sini. Insya Allah aman, datanya Bapak Ibu yang diupload di drive ini aman selama panjenengan tidak membagikan akun dan password kepada orang lain. Dan itu akan tetap tersimpan selama Microsoft ini masih berdiri di dunia ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Microsoft bangkrut, mungkin panjenengan disuruh untuk mengambil data panjenengan. Tapi kalau misalnya masih tetap berdiri, kokoh,
masih ada sampai kapanpun, panjenengan bisa juga wariskan ke anak cucu panjenengan. Nah, di sini banyak sekali template Bapak Ibu yang bisa dipilih, tapi saya tadi di depan menyarankan Bapak Ibu adalah membuat baru, create new ya. Kita create new karena kita akan akan membuat sendiri. Nah, melihat kata tutorial di atas ini Bapak Ibu, saya jadi ingat kemarin sudah ada materi MEC ya dari Pak Aas itu. Di situ ada 13 kursus yang salah satunya adalah SWE. Tapi Bapak Ibu di sana bahasanya mungkin Inggris, panjenengan bisa bahasa Indonesia kan, kemudian bisa kursus belajar secara mandiri di sana. Nah, tapi hari ini kita prakteknya gitu. Nah, Bapak Ibu kita klik saja create new atau kita buat baru. Kebetulan saya sudah membawa buku untuk membuat, jadi Bapak Ibu lihat di buku paket saja lebih mudah ya Bapak Ibu. Yang digunakan anak-anak atau yang dibagikan ke anak-anak itu buku apa nih misalnya, panjenengan bikin di situ. Kalau panjenengan nerima dari saya SWE ini misalnya, kemudian buku paketnya beda, maka panjenengan nanti akan menerima pertanyaan banyak sekali. Bu, ini yang halaman 148 kok beda Bu? Nggak ada itu Bu yang kayak gitu, karena bukunya beda ternyata. Nah, tapi insya Allah ini kalau untuk K13, insya Allah sama Bapak Ibu, karena dia yang revisi 2018 kita sudah sama semuanya. Bapak Ibu misalnya di sini judul saya adalah Persatuan dalam Perbedaan. Ya. Ini adalah materi untuk tema 2 di kelas 6. Materinya ini tema 2 di kelas 6. Kemudian saya klik untuk memasukkan adalah heading tadi Bapak Ibu. Kita membuat section bagian. Jadi ini nanti akan menjadi satu bagian utuh gitu ya. Ini adalah untuk subtemanya. Misalnya ini kita subtema satunya adalah persatuan dalam perbedaan ini. Rukun dalam perbedaan ini adalah subtema 1. Rukun dalam perbedaan. Ini untuk pembelajaran 1 misalnya. Pembelajaran yang bisa kita gabung Bapak Ibu itu pembelajaran mulai dari 3, 4, kemudian 5 dengan 6. Jadi itu yang bisa kita gabung. Kalau pembelajaran 1 ini kita masih banyak sekali yang perlu kita explore. Kita perdalam dari materi itu, kemudian jangan digabung dengan pembelajaran 2. Nanti terlalu berat untuk anak-anak karena terlalu banyak materi yang dipelajari. Tapi kalau sudah masuk di pembelajaran 3, 4, 5, 6, itu dia sudah bersatu dengan pembelajaran yang lain. Matematika, kemudian SPDP, olahraga, itu ada di situ. Maka materi itu sedikit, jadi bisa kita gabungkan 2 pembelajaran. Bapak Ibu, misalnya di sini kita pengen tampilannya ini bold atau tebal, maka kita bisa ini, kemudian kita pilih in pages. In pages ini adalah untuk menebalkan, ini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya ini mau kita bikin miring, maka kita kliknya adalah ascend. Ini kita miringkan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita mau review. Oh, kayak apa nih tampilannya? Kita klik desain, Bapak Ibu. Kita klik desain di sini. Oh, nanti akan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini defaultnya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita akan menyapa. Sebentar, boleh. Jaringan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke selanjutnya, Bapak Ibu. Misalnya kita mau membuat sapaan untuk anak-anak kita. Kita membuat sapaan untuk anak-anak kita, misalnya. Ini tidak harus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga membuat sapaan ini dari video misalnya. Tapi kalau misalnya saya ini dari tag misalnya. Halo anak-anak misalnya. Kabar kalian hari ini. Dan lain sebagainya. Ini untuk tag Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen anak-anak itu melihat videonya Bapak Ibu di sini, maka Bapak Ibu dari tanda plus ini bisa klik untuk insert media bisa berupa video langsung. Kalau video langsung maka panjenengan klik video. Nanti di sini akan muncul Bapak Ibu. Nah, di sini ini yang saya ceritakan tadi, share source. Jadi di sini kita mencari apa yang mau kita masukkan gitu ya. Misalnya saya seperti ini misalnya. Ada pengantar diskusi atau misalnya ini untuk persatuan dalam perbedaan. Ini adalah video yang kita include-kan ya Bapak Ibu. Di sini ada sugesti banyak sekali Bapak Ibu untuk untuk video yang bisa kita masukkan.
Kita pilih Bapak Ibu sesuai dengan menit yang akan kita masukkan. Gitu ya. Kita pilih yang paling sederhana misalnya ini. Tuh ini ada guru yang sampai seperti ini kan rekaman. Ini seperti Bu Suswiti tuh kayaknya tuh. Ya kan? Nah, ini mungkin Bu Suswiti ini juga YouTuber mungkin. Jadi di sini. Kemudian di sini misalnya kita pilih yang persatuan dalam perbedaan. Ini misalnya yang paling ringan ya. Ini kita klik Bapak Ibu. Jadi setelah kita menemukan video yang mau kita masukkan, maka kita klik saja. Loh, kok di sini belum masuk? Ya, kita harus klik add di sini. Jangan lupa setelah klik di sini, maka kita klik add agar dia masuk di sini. Kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Ini sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian kita atur. Ini kita atur. Video itu kecil misalnya, kemudian ini tampilannya besar, lebih besar, atau full satu satu layar. Ini kita masuknya yang ini. Jadi ini kita bisa ngatur tampilan video kita di sini. Tampilan video yang nanti akan tampil. Misalnya ini kita mau tahu seperti apa tampilannya. Kita klik desain. Kita klik desain, nanti tampilan untuk anak-anak akan seperti ini. Ya, tampilan untuk anak akan seperti ini. Ini adalah tampilan yang ketika nanti anak-anak mengakses SWE kita. Ini nanti seperti ini. Persatuan dalam perbedaan, rukun dalam perbedaan tadi, kemudian ini adalah videonya. Bapak Ibu, tadi saya mengatur bahwasanya ketika kita mengakses ini, yang kita include-kan dari YouTube, maka secara otomatis ini tidak ada sepertinya. Tapi ketika ini diputar, maka di sini akan muncul judul. Di sini akan muncul. Yang kita khawatirkan Bapak Ibu, yang kita khawatirkan, anak-anak ketika mengakses ini, kemudian ada seperti ini, kalau kita langsung include dari YouTube adalah dia menuju ke YouTube. Nah, ketika dia klik judul, dia menuju ke YouTube. Padahal kita tidak tahu Bapak Ibu, di sini itu akan ada apa kita tidak tahu. Ya, di sini akan ada apa kita tidak tahu. Nah, seperti ini, anak-anak akan lebih tertarik dengan ini mungkin Bapak Ibu. Jadi aksesnya ini hanya 3 menit, mungkin dia akan menghabiskan di sini ini sampai berjam-jam. Nah, gimana nanti tanggung jawabnya kan? Makanya tadi saya bilang bahwasanya video yang kita include-kan di YouTube itu dari YouTube itu lebih baik kita masukkannya adalah dari upload Bapak Ibu. Menunya adalah dari upload. Kita klik di sini, kemudian kita pilih upload. Upload ini bisa video, bisa gambar dan lain sebagainya. Nah, kita akan dimasukkan ke sini misalnya dari sini. Berarti artinya otomatis video yang akan kita include-kan di SWE kita itu harus kita download dulu. Nah, kita download dulu, misalnya kita mau nyari, kita download dulu baru kita nanti upload di sini. Itu untuk video. Kalau untuk gambar Bapak Ibu sama seperti tadi nggih. Kita pilih insert kemudian media, kita pilih gambar. Sama seperti video tadi Bapak Ibu. Di sini ada beberapa gambar yang bisa kita masukkan ke dalam ini. Misalnya ini ada tetap seperti ini misalnya. Rukun dalam perbedaan misalnya. Dipilih saja dari sini. Kemudian kalau misalnya sudah muncul gambarnya yang kita inginkan misalnya rukun misalnya. Kata kuncinya ini terserah ya Bapak Ibu, nanti menyesuaikan. Maka nanti kita klik saja seperti ini, kemudian nanti muncul gambar, kita pilih, kemudian jangan lupa kalau sudah dipilih, ini boleh milih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seberapa pun boleh, seperti yang panjenengan inginkan. Ya. Kita klik, kemudian kita klik add, secara otomatis nanti dia akan muncul di sini. Kemudian kita atur lagi Bapak Ibu di sini, gitu ya. Kita atur lagi, ini adalah tampilan dari SWE kita. Nah Bapak Ibu, kemudian tadi yang selanjutnya, selain insert gambar video, insert ini terus ke form Bapak Ibu untuk mengembed ini, bukan hanya form sebenarnya, dia juga bisa dari cloud, dari YouTube, bahkan dari YouTube sekalipun misalnya. Ini misalnya saya contohkan dari YouTube ya Bapak Ibu. Ini misalnya kita mau nampilkan video. Kalau video sebenarnya bisa di-include-kan, tapi kalau panjenengan pengen masukkan YouTube secara embed bisa juga. Saya dari form saja. Dari forms misalnya, saya sudah membuat. Oke, dari sini.
dari yang lain, dari akun lainnya Bapak Ibu. Ini formsnya bebas. Panjenengan juga bisa klik forms yang untuk apa namanya, untuk sebentar Bapak Ibu, kuisnya misalnya ini. Nah, dari form ini Bapak Ibu, form yang sudah kita buat, misalnya kita mau masukkan forms itu yang untuk evaluasi ya Bapak Ibu, atau untuk kerja kelompok, maka kita klik di sini, kita klik dulu Bapak Ibu, sampai muncul ini, ya, sampai muncul, kemudian kita klik share, pastikan di sini sudah anyone with the link can respond ya Bapak Ibu, jangan hanya only people. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membuat hanya untuk putra-putri panjenengan yang sudah punya akun dengan panjenengan sama di kelas panjenengan, maka panjenengan bisa pilih ini. Tapi kalau untuk umum itu artinya SWE kita ini mau kita bagikan secara umum agar anak-anak bisa mengisi tanpa harus login, maka Bapak Ibu pilih yang anyone with the link can respond. Nah, di sini ada 4 Bapak Ibu, ada 4 cara membagikan link kita ini tadi. Yang pertama dengan copy link biasa, nanti akan saya tunjukkan bedanya. Kemudian di sini adalah dengan QR code, nanti anak putra-putri panjenengan nanti bisa dengan scan me. Kemudian ada embed. Nah, karena tadi kita mau memasukkan secara embed, maka kita klik yang embed. Secara otomatis tautan di sini itu akan berubah. Bedanya ini nggih. Ini kalau misalnya saya bagikan link, maka ini tulisannya hanya forms office.com page response dan sebagainya. Tapi kalau saya klik embed, maka dia akan ada tinggi kemudian sama lebarnya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita klik copy. Kita kembali ke SWE, kemudian kita paste di sini. Kita pastekan di sini. Sudah Bapak Ibu seperti ini. Kita klik Bapak Ibu untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari kita mengembed form. Ya. Masih proses Bapak Ibu. Kita tampilkan original sys, kita pilih. Nah, nanti di sini itu sudah ada sudah tampil form yang tadi kita buat, misalnya tadi kuisnya dan lain sebagainya. Belum tampil Bapak Ibu, kita masih proses ya. Masih proses agak lama. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya embed ini bedanya dengan link ya Bapak Ibu. Ini kita juga bisa masukkan link di sini, misalnya formnya tadi kita masukkan sebagai link misalnya, dia akan mengerjakan di sini misalnya. Kita bisa atur misalnya perintahnya, silakan kerjakan soal berikut ini dengan klik tautan. Misalnya ini misalnya saja sih. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen pakai link langsung, ya wes gini aja, bikin aja. Tampilannya nanti adalah soal evaluasi, kemudian dia di sini nanti adalah linknya. Kita copy link, kemudian kita masukkan linknya di sini. Tapi ini nanti Bapak Ibu, ini nanti tampilan ini ketika diklik, maka dia akan pergi ke forms. Dia akan pergi ke form. Ini adalah tampilan embed Bapak Ibu. Ini tampilan embed. Jadi dia itu maksudnya anak-anak kita itu langsung bisa mengisi di sini, sama seperti ketika dia membuka ini. Sama ketika dia membuka ini. Kalau ini dia harus pergi ke form. Dia harus pergi ke form. Gitu ya. Dia harus pergi ke form, ke tab berikutnya. Tapi kalau yang di sini, dia tidak perlu pergi ke form. Dia langsung bisa mengetikkan atau mengisikan nama di sini. Yanto, jatuhnya serbuk sari ke kepala putih dinamakan penyerbukan misalnya. Stek tunas geragi akal merupakan cara berkembang biak tumbuhan secara vegetatif misalnya. Gitu kan? Dan mereka bisa kirim submit langsung secara otomatis. Ini tampilannya seperti ketika kita mengisi form di sini. Ini misalnya ini yang form langsung ya. Kalau tadi pertama kita ngisinya ini tetap ngisinya di SWE langsung, tidak perlu pergi ke form. Ini misalnya yang tadi dari link, kemudian ngisinya di form langsung misalnya.
Agus Rianto, ganti yang lain, Agus Supri gitu misalnya. Biar beda nanti. Ini misalnya dia milihnya percambahan, kemudian di sini misalnya generatif, misalnya seperti ini. Dia submit. Bapak Ibu kita tes apakah embed ini tadi yang isi dari embed dengan yang isi dari form langsung itu akan masuk semua. Bisa kita lihat di form kita Bapak Ibu. Nah ternyata isian dari Agus Rianto yang dari embed dengan isian Agus Rianto yang dari Agus Suprianto yang dari form itu sama. Di sini ada keterangannya. Ternyata yang kunci jawaban yang benar adalah generatif, penyerbukan. Kemudian yang di sini adalah vegetatif, gitu kan? Jadi artinya ada riset kayak gini. Nah dari hasil ini panjenengan sama seperti yang kemarin. Itu bisa di open Excel gitu ya, open in Excel untuk mendapatkan hasilnya. Ini adalah untuk embed Bapak Ibu, untuk embed di SWE. Tadi untuk embed bisa juga yang lain Bapak Ibu, misalnya dari YouTube dan lain sebagainya bisa juga di embed, artinya ditampilkan di storyline kita. Nah sekarang kita mau mengatur tampilan dari SWE kita. Tadi kita klik design, kita klik style Bapak Ibu. Di sini ada template banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita pilih. Ya, dari style ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau tampilannya yang ada gambar bunga-bunganya misalnya. Pilih aja yang ini misalnya. Ini tampilannya sudah ada seperti ini. Sudah disediakan. Nah, kalau misalnya dari sini kita mau fotonya ini tidak hanya ada satu ya, berarti kita kembali lagi ke sini, kemudian kita kliknya adalah untuk group atau stack ini untuk tampilan beberapa foto yang nanti bisa kita masukkan. Otomatis di sini sudah ada gitu. Nanti kita masukkan foto-foto, misalnya ini foto apa nih yang mau dimasukkan, foto kita upload dan lain sebagainya boleh. Kita kembali ke pengaturan Bapak Ibu. Di style ini kita bisa ngatur sesuai dengan keinginan kita tampilannya. Kita juga bisa mengatur bagaimana dia nanti diakses. Diakses itu ke samping atau ke bawah atau mungkin seperti slide gitu ya. Kita bisa milih di sini. Di customize itu kita bisa ngatur warna, gambarnya mungkin, kemudian ada colornya, fontnya, ukurannya, text size-nya dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis nanti sudah berubah Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita bagikan, mungkin kita akan mengatur bahwasanya ini akan jadikan template. Kita senang banget nih dengan ini, maka kita bisa jadikan save a template. Atau mau kita atur SWE kita ini, bagaimana nih bahasanya apa? Kemudian show tag direction button dan lain sebagainya ini misalnya kita mau ngatur di sini. Ini adalah SWE kita, pengaturannya di sini, dari sini ya. Tadi ketika kita misalnya mau memberikan ini ke anak-anak dalam offline, maka kita bisa print langsung, print. Nanti tampil ke print atau ke PDF, kemudian bisa kita print. Kalau misalnya kita mau simpen dulu, ngeprintnya nanti, maka kita pilihnya adalah export, kemudian kita pilih PDF atau Word, gitu ya. Nanti sudah bisa kita bagikan ke anak-anak secara offline atau secara print out. Nah, untuk share Bapak Ibu, karena ini nanti sudah saya ceritakan tadi ya. Berarti ini anyone with a link can view. Nah, nanti kita klik di sini. Demikian Bapak Ibu untuk praktik pembuatan pembuatan SWE yang bisa saya sampaikan. Untuk hal-hal lain terkait dengan SWE ini nanti Bapak Ibu bisa membagikan. Kemarin untuk membagikan link Bapak Ibu diberitahu untuk shorten link belum? Sudah. Sudah ya. Gigi. Oke, pakai gigi. Ya. Pakai gigi. Bapak Ibu ada mikrofonnya. Nah, sudah. Oke. Bapak Ibu itu untuk materi praktik juga ya Bapak Ibu. Jadi tadi teori dan kemudian sekarang praktik sudah dipraktekkan Bapak Ibu. Ini sepertinya sudah ada yang mau bertanya, maka tadi ada yang menyalakan musik ya. Mungkin malah mengajak bernyanyi ya Bapak Ibu. Oke, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan itu untuk praktek SWE pada kali ini.
hampir sama seperti yang saya tuliskan di materi tadi Bapak Ibu. Jadi saya kalau misalnya menyampaikan ke Bapak Ibu, mending mencoba dulu, kemudian Bapak Ibu misalnya toh tidak bisa hadir di kelas ini, nanti ketika membuka materi yang tadi saya berikan itu bisa gitu, karena di sana tadi sudah saya jelaskan step by step-nya sampai pada akhirnya. Nah gitu. Demikian Bapak Ibu, monggo kita lanjut Pak Saptana, monggo. Oke, terima kasih Pak Agus Rianto. Silakan Bapak Ibu sebelum nanti silakan mencoba di HP atau laptopnya masing-masing. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu Tiwi, silakan. Iya. Itu tadi untuk yang kalau ulangan itu untuk penilaian itu kan tadi ada yang soal tertulis ya. Itu nilainya scoringnya gimana? Maksudnya kan jawaban tadi kayak yang vegetatif dan seterusnya itu kan bukan option pilihan A, B, C kayak gitu loh. Kalau yang itu kan gampang kayak gitu. Tapi kalau yang pilihan jawaban kadang kan juga jawaban anak bisa aja kan aneh-aneh kayak gitu loh. Nah itu scoringnya bagaimana? Oke, jadi kalau pertanyaannya jawabannya bukan pilihan ganda tapi esai gitu kali Bu ya maksudnya? Oh ya, Pak Agus silakan. Iya. Ada pengalaman. Ya, untuk isian ya Bapak Ibu, ini sebenarnya bagian besok pagi ya materinya ya. Masih ada satu yang kuis kan besok pagi, tapi tidak apa-apa nanti bisa diperdalam pertanyaannya itu ke Bu Kartini besok ya, karena materi untuk form kuis sepertinya baru besok. Makanya tadi sebenarnya kemarin misalnya kuis itu disampaikan terlebih dahulu mungkin lebih nyambung dengan di SUE ini. Tapi tidak apa-apa. Gini Bu, untuk kuis yang ISE gitu ya, panjenengan nanti bisa membuat beberapa alternatif jawaban. Di sana kan nanti ada pilihannya, alternatif isiannya itu. Jadi nanti anak-anak misalnya menjawab ini, itu, artinya ketika dipilih di situ ini adalah beberapa alternatif jawaban, maka nanti secara otomatis akan mendetek. Tapi untuk detailnya besok ya Bu, besok biar dipraktekkan sama Bu Kartini itu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan Ibu. Bu Sabtuti atau mungkin Bu Puji mungkin? Atau boleh ini sudah ada pertanyaan? Masalahnya SUE ini Pak terlalu sederhana ya untuk dikerjakan oleh guru-guru saat ini gitu. Jadi tidak ada pertanyaan, pasti sudah bisa gitu. Aku mau tanya boleh nggak? Bangga. Silakan. Bangga. Ya, silakan. Setahu aku ya yang banyak dipakai sekarang itu kan antara Google Form atau Google Classroom. Betul. Nah, untuk SUE ini sendiri pun setahu aku belum banyak yang pakai karena aku sendiri pun baru tahu sekarang gitu kan. Jadi gimana sih caranya biar SUE ini banyak digunakan oleh guru-guru yang lain gitu? Makasih. Ya. Pak Agus silakan. Siap. Jadi dulu bahkan sampai sekarang itu orang tidak tahu, atau mungkin walaupun munculnya itu hampir bersamaan, orang tidak tahu di Indonesia ini ya, itu orang tidak tahu ada Twitter. Taunya adalah Facebook. Kenapa orang lebih banyak pakai Facebook? Karena Facebook lebih sederhana, bisa diakses secara gratis. Walaupun Twitter toh seperti itu. Nah, Facebook itu dipakai oleh banyak orang, bahkan tukang sayur itu punya Facebook Bapak Ibu. Itu karena dia mudah digunakan. Kalau Twitter dibatasi nih, orang Indonesia itu kan punya kebiasaan menulis itu banyak banget, maka di Facebook nggak dibatasi. Kemudian di Twitter itu dibatasi sekian karakter, maka mungkin kemudian tidak dipakai dan aneh gitu orang kok punya Twitter gitu. Nah kemudian saya kalau bisa mengibaratkan kenapa orang lebih familiar dengan Google Form dan Classroom daripada Teams dan Microsoft Forms. Pertama, karena orang taunya, orang lahir, tadi saya menceritakan tadi, taunya internet adalah Google. Maka ada istilah sekarang ini Mbah Google. Apa-apa ditanyakan ke Google. Padahal ketika saya itu dulu awal-awalnya internet itu justru bukan Google. Saya tidak tahu Google. Taunya dulu adalah Yahoo. Pak Sabtono mungkin mengalami ya. Yahoo itu dulu populer.
Yahoo itu hampir sama dengan Nokia. Nokia, Yahoo itu pada masanya itu adalah raksasa yang tidak akan pernah takut dihancurkan oleh pesaingnya. Tapi toh ketika memasuki era-era ini mereka akan seperti itu. Kenapa banyak digunakan Google? Pertama, Google itu bisa dibuat oleh siapapun. Kalau Microsoft Office itu tidak bisa dibuat dengan gratis. Itu tadi ya. Artinya kita harus deploy, mungkin harus ikut ke yang punya akun Office dan lain sebagainya. Kalau mungkin di sini ada instansi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, kenapa Classroom lebih mudah? Karena dia sudah familiar dengan Google-nya. Sudah familiar dengan Google, belum familiar dengan akun Office. Nah sekarang ini kan tahunya tadi pertama, internet itu adalah Google. Misalnya panjenengan tanya, Mbak ini jawabannya apa sih ini? Terus buka Google saja. Artinya dia itu membahasakan internet itu Google. Saya membahasakan browser itu banyak yang bingung. Mas, browser itu apa? Peramban itu apa toh? Bu, jenengan bisa buka Google? Bisa. Oh, bisa. Oh. Lah itu internet itu ya itu gitu. Jadi artinya ketika itu sudah familiar, maka nyebutnya adalah seperti itu. Sama seperti ketika kita buka chat, maka taunya adalah WhatsApp gitu ya. Padahal aplikasi chat banyak sekali. Maka bagaimana caranya agar SUE ini tadi bisa banyak dibuat, maka kita yang di sini adalah membuatnya terlebih dahulu. Menyajikan, memberikan contoh dulu, bagaimana ini bisa lebih baik daripada form misalnya, dari Google misalnya, maka nanti kita buat terlebih dahulu, kita sajikan ke orang banyak. Bapak Ibu, saya di kabupaten masuk tim pembuat bahan ajar untuk PJJ, saya buat dari SUE, itu seluruh kabupaten sekarang menggunakan SUE gitu. Kalau saya membahasakan mensuekan Sukoharjo, itu sudah berhasil. Walaupun kemarin ditentang, Mas, tidak semua orang itu bisa membuat, Mas. Iya, karena saya hanya berkata-kata, kita bikinnya di SUE, kita bikinnya di SUE. Kemudian saya praktekkan sekali, mereka langsung mengatakan, betul, ini yang paling enak gitu kan. Yang paling aman Bapak Ibu, jadi SUE paling aman. Kalau panjenengan bikinnya di site, tadi saya matur, site itu dia tidak bisa include upload video, tidak bisa upload, jadi hanya include dari YouTube itu tadi. Itu Bu, mungkin Mbak Nabila mungkin ya. Ya panjenengan bisa gini. Setelah panjenengan punya akun Office ini, silahkan bikin cerita tadi ya dari SUE itu, dari template. Misalnya panjenengan ini suka kuliner sama suka tamasya. Tamasya itu traveler kan mungkin ya. Banyak foto di situ. Tampilkan aja selain mengganti blogspot, site panjenengan tampilkan di SUE. Bagikan link itu di Facebook, di apa dan sebagainya. Teman-teman pasti ngakses itu akan senang gitu. Oh, tampilannya kayak gini nih, keren nih. Apa ini bikinnya dari apa nih kayak gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kita ini yang punya tugas karena kita punya akunnya kan. Jangan sampai 5.000 giga ini kita anggurkan Bapak Ibu. Nanti jangan-jangan nanti ditempatin ini nih kalau misalnya dianggurkan. Padahal 5.000 giga tuh. Google itu aja hanya menyediakan yang gratis ya, itu free hanya 15 giga. Gitu. Drive-nya panjenengan yang di Google kan hanya 15 giga. Itu saja tidak penuh-penuh itu. Tidak penuh-penuh karena tidak jenengan gunakan. Hanya untuk email dan untuk pemberitahuan, untuk daftar ke Lazada dan lain sebagainya kan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa coba untuk kita gunakan terus nih yang dikasih dari Multivasindo ini untuk berbagai keperluan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau surat menyurat ya di sini nih misalnya dari Outlook-nya. Ya, seperti itu. Mungkin jawaban dari saya. Ada yang lain monggo? Terima kasih Pak Agus. Yang lain silakan, Bu. Bu Leni silakan. Sedikit aja ini Mas Agus, kalau kita pengen buat SUE sementara ini kan proses pembelajaran yang di sekolah biasanya saya lakukan, kita buat PTT terus kita ekstrakan ke video. Betul. Setelah itu video itu kita share ke anak-anak, kemudian untuk tugasnya terpisah gitu. Alhamdulillah melihat SUE ini dua paket kegiatan bisa jadi satu gitu. Berarti video yang saya buat tadi bisa saya upload ke dalam SUE, kemudian soal formnya bisa terlampir di bawah jadi satu kesatuan. Kemudian kemarin saya sedikit bermasalah sudah coba seperti itu, anak-anak begitu masuk ke soal sementara ini saya coba pakai form ini Mas Agus, pakai form ternyata pakai Google Formnya, ternyata pada saat itu tugas
kegiatan belajar terupload, anak masuk ke saya termasuk bermasalah karena banyak anak yang tidak bisa connect ke sana, harus login, harus akhirnya yang harapan kita PJJ itu berjalan dengan baik, anak-anak tetap harus beberapa anak harus datang ke sekolah, saya harus standby membantu mereka masuk. Tapi ini tadi saya dapat info yang baru sekali dengan anak langsung bisa login, langsung bisa ngisi gitu. Mohon kembali, terima kasih Mas, ini sesuatu yang mungkin akan bermanfaat untuk saya yang dalam proses sebelumnya mengalami trouble yang luar biasa untuk saya yang belajar baru mau belajar seperti ini. Terima kasih Mas Agus. Suara Mas Agus, suara. Saya pindah lokasi sebentar. Saya geser ke ruangan sebentar. Nanti saya lanjutkan untuk menjawab ini. Sebentar saja. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin Pak Sabtono, saya bisa menambahkan Pak Sabtono. Oh ya Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Jarak jauh ini kayaknya masih di dalam mobil ini. Iya, ini saya di pabrik Pak. Di pabrik, silakan. Nah, begini mungkin Bu Leni. Jadi iya, Mas. Sebenarnya habis ini kami juga membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah yang mau dibantu untuk deploy 365 ini. Jadi memang 365 Office 365 ini adalah sesuatu yang eksklusif gitu kan. Jadi tidak sebebas yang di Google. Jadi di mana kita bisa membangun menggunakan akun masing-masing sekolah. Jadi misalkan kalau Bu Leni ini kan SMP Negeri Pringsewu ya, kalau nggak salah. Iya Mas. Nah SMP Negeri Pringsewu. Jadi nanti akunnya semua dari kepala sekolah, guru dan siswa itu. Nah ketika deploy 365 itu nanti bisa menggunakan SMP Negeri Pringsewu dengan ininya. Iya. Sesuai dengan sesuai dengan laman websitenya sekolah. Jadi misalkan contohnya kami ini lembaga kami adalah Multipasindo. Nah, kami webnya multipasindo.sdh.id. Nah, maka semua trainer dan juga peserta semua akunnya kita bikinkan @multipasindo.sdh.id. Nah ini semua, sekolah ini untuk lembaga pendidikan dari Microsoft adalah gratis. Nah ini sekarang itu untuk Microsoft itu untuk sekolah-sekolah lebih lewat gratis. Sehingga kan kalau nanti mau sekarang dan Pas, suaranya pas. Putus-putus ya. Putus-putus ya. Putus-putus. Oke. Baik. Jadi Bu Leni, intinya dari teman-teman di Multipasindo itu siap membantu kalau SMP Bu Leni di Pringsewu itu ingin sekarang kan kita pakai @multipasindo.sdh.id. Nanti di SMP-nya bisa membangun SMP Pringsewu SDH.id. Iya. Kembali ke Pak Agus Rianto, silakan Pak Agus. Agus, silakan. Sudah bisa ya ini ya? Terdengar Pak? Dengar Mas Agus. Jadi pertanyaannya adalah ketika anak itu mengakses forms yang mungkin sudah di-inputkan juga tapi dari Google Form, sama saja Bu sebenarnya. Forms dari Google maupun dari Microsoft itu sama ya. Jadi dia yang penting ketika share form itu dibaginya adalah semua orang bisa. Iya. Tidak untuk
untuk login, maka dia bisa langsung mengisi. Jadi bagian ketika panjenengan share, itu yang paling penting. Ketika embed itu adalah panjenengan ketika share itu pastikan bahwasanya form itu bisa diisi tanpa harus login. Sama, form di Microsoft juga sama dengan form yang di Google. Jadi nggak ada bedanya Bu sebenarnya. Panjenengan bisa include-kan juga itu dengan cara, misalnya ini saya pakai yang misalnya saya share screen dulu ya. Misalnya ini saya pakainya dari Google misalnya nih, dari forms-nya Google. Google, saya di sini ada nggak ya ini? Mail ya. Sebentar saya contohkan dulu ya Pak Bu. Biar nanti panjenengan tidak meraba-raba. Jadi ada gitu loh, kayak gini toh ternyata harusnya baginya ini gitu misalnya. Ini saya contohkan ketika saya nanti embed forms yang dari Gmail. Ini misalnya dari Gmail saya. Form. Nah, saya malah lupa ini form itu. Sekarang sudah jarang gunakan form yang dari sini. Oke, tapi bisa insya Allah bisa. Forms ya, formulir Google formulir gitu ya. Nah, coba saya cari dulu Google formulir. Nama saya jadi lupa ini ya. Oke, ini formnya misalnya yang sudah saya buat misalnya dari Google Form, kemudian nanti akan saya bagikan ke anak-anak saya. Misalnya ini saya di sini pernah membuat untuk demam puisi. Ini misalnya kemarin yang dari TVRI ya, gitu ya. Nah di sini kan kita otomatis ketika klik share itu kan ada beberapa pilihan. Yang di sini ada namanya untuk email, kemudian ada link, sama nggak, hampir sama. Kemudian ada embed kan, ada embed. Nah ini adalah embednya kita. Kemarin Ibu Leni sudah sampai ini Pak ya kan, ambil dari embed ini kan, kemudian disalin. Tapi di sini di pengaturannya itu nanti bisa diatur Bu. Caranya ngaturnya di sini. Nah ini diatur dulu. Jadi ini kalau panjenengan klikkan ini kumpulkan alamat email, artinya panjenengan harus login, gitu ya, harus login. Kemudian kalau misalnya ini diaturnya di sini, misalnya. Jadi diaturnya di sini, nanti dia harus login dulu. Tapi kalau misalnya ini sudah dibuat secara umum atau orang sembarang bisa mengisi, maka nanti bisa langsung diisi, tidak perlu untuk login. Jadi diatur di sini, Bu. Sama sih sini sebenarnya, sama seperti Microsoft pengaturannya. Cuma kan kalau di Microsoft Forms itu kita lebih enak Bu, kita ngaturnya nggak perlu di yang lain, tapi kita langsung ngatur di share-nya. Di share-nya kita langsung atur siapa yang dapat mengisi. Berarti anyone with the link can respond. Kalau udah kita pilih anyone ini Bapak Ibu, itu panjenengan siapapun bahkan yang nggak punya akun sekalipun itu bisa mengisi. Itu intinya seperti itu. Jadi ini bisa panjenengan copy, tidak include-kan tadi di sini ya, kita di-include-kan di sini, otomatis di sini sudah tampil. Apakah yang dari Google bisa tampil di sini? Sepertinya bisa juga Bu, ya, tampil di sini. Tapi alangkah enaknya toh, kita ini bikin suwe sama bikin forms yang langsung dari Microsoft gitu. Karena kita tadi Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan bikin tugas, kemudian yang dikumpulkan adalah berupa uploadan, misalnya gambar atau misalnya foto dan lain sebagainya, biarkan dia masuk ke OneDrive kita. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti Google Drive kita habis. Kalau misalnya Google Drive kan cuma 15 GB. Satu semester habis Bapak Ibu kalau panjenengan tugasnya buat gambar, ngirim gambar dan lain sebagainya. Jadi masalah nanti akan muncul lagi. Kalau kemarin masalahnya di WhatsApp itu kebanyakan foto yang dikirim anak, jenengan coba berubah ke Google Classroom, nanti masalah muncul lagi kalau jenengan yang dikirimkannya itu karena hanya punya 15 GB. Tapi kalau panjenengan punya Office, jangankan untuk 1 semester Bapak Ibu, untuk 6 tahun sekolah di SD misalnya, oke, panjenengan bisa video, bisa tugasnya berupa video, bisa berupa gambar dan lain sebagainya. Seperti itu Bu. Jadi kuncinya di pengaturan ya Bu, biar nanti anak-anak bisa mengakses tanpa harus login.
Dinyalakan mikrofonnya, Bu. Ya, makasih Pak Agus. Ya, ya. Untuk kuis besok pagi ya Bapak Ibu. Untuk kuis pembuatan besok pagi. Jadi besok pagi pastikan nanti Bapak Ibu mengikuti nanti biar membuat kuis, kemudian datanya seperti apa kan nanti biar enak gitu. Jadi tugas tidak perlu banyak-banyak dikirim kemana, buka kemana dan lain sebagainya. Gitu. Monggo, selanjutnya. Ada lagi ditanyakan Bapak Ibu? Dewi ada nih. Ya. Ada Bu Dewi? Ada lagi? Yang pasti Pak, pasti Bapak Ibu. Jadi SUE ini adalah memfasilitasi kita menyajikan bahan ajar itu mulai dari pembukaan materi, pendalaman materi, kalau mungkin ada penguatan, kemudian mungkin ada evaluasi, itu semuanya di sini gitu. Jadi orang tua itu mengakses itu sekali, linknya itu cuma satu, gitu sudah semuanya sudah terkoneksi gitu, tidak pergi ke form, kemana. Betul, Itu kan betul Mas Agus. Satu pintu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kayaknya Bapak Ibu sudah gatel pengen coba SUE-nya ya. Sangat. Karena udah ya. Sangat pengen. Baik, nanti kalau ada hal itu jadi kita saling share pertanyaan sebagainya di grup WhatsApp di sana. Iya. Ya. Bapak Ibu juga bisa komunikasi kepada saya misalnya untuk hal terkait ini. Kalau misalnya ini kebanyakan kan walaupun guru itu juga Pak, mau tanya di forum umum itu takut gitu misalnya. Bapak Ibu bisa WhatsApp saya ini Bapak Ibu, selama saya tidak tidur maka ini insya Allah akan dibalas. Pekerjaan saya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama yang tidak bisa balas itu ketika tidur, yang kedua ketika anak saya itu minta saya gendong. Jadi itu saya nggak jawab. Nomor WhatsApp ini Bapak Ibu bisa dicatat mungkin kalau misalnya nanti Terima kasih Pak Agus. 222 Terima kasih. Pak Agus, terima kasih sekali waktunya untuk kita semua ya. Juga Bapak Ibu terima kasih telah secara di pelajaran ini. Silakan selamat mencoba ya. Kita ketemu lagi besok pagi jam 9 ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam Agus, makasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar.